Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara Keadilan. Ruang bagi kita untuk berdiskusi mengenai isu-isu seputar keadilan, hak asasi manusia dan tantangan sosial lainnya. Saya, Denny Saputra, dan pada episode kali ini kita akan membahas perjalanan panjang hak asasi manusia di Indonesia serta tantangan yang masih ada dalam upaya penegakan hak-hak dasar manusia. Bersama saya, hari ini sudah hadir Bung Rahmat Romadhoni, seorang pengamat hak asasi manusia dan mahasiswa Fakultas Hukum Institut Rahmania Sekayu. Selamat datang Bung Rahmat. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami. Terima kasih Denny. Sama-sama. Semoga bisa hadir di podcast ini dan berbagi pemikiran mengenai isu yang sangat penting ini. Terima kasih. Ya. Oke, Bung Rahmat. Jika kita melihat sejarah Indonesia sejak kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia sudah memiliki dasar filosofis yang kuat tentang hak asasi manusia melalui Pancasila. Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia tampaknya mengalami pasang surut, Bung Rahmat. Apa yang bisa Anda katakan mengenai kondisi hak asasi manusia di Indonesia pada awal masa kemerdekaan? Betul sekali Bro Denny. Pancasila jelas mencantumkan prinsip-prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, khususnya dalam sila kedua, yang menjadi dasar untuk perlindungan hak asasi manusia. Namun, pada saat awal kemerdekaan, Indonesia masih fokus pada upaya konsolidasi negara, termasuk mempertahankan kemerdekaan dan membangun stabilitas nasional. Sehingga, meskipun nilai-nilai kemanusiaan sudah termuat dalam Pancasila, pelaksanaan hak-hak dasar seringkali belum menjadi prioritas utama. Oh, jadi begitu menurut Bung Rahmat. Ya. Itu masuk akal. Ya. Lalu bagaimana dengan masa Orde Baru? Di era ini banyak yang mengkritik pemerintah terkait pembatasan kebebasan dan pelanggaran HAM yang terjadi. Apa pendapat Anda mengenai ini? Baik. Pendapat saya adalah pada masa Orde Baru, meskipun pemerintah Indonesia berkomitmen pada pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, banyak kebijakan yang menekan kebebasan individu seperti kebebasan berbicara, kebebasan pers, dan kebebasan berekspresi. Rezim yang otoriter ini memanfaatkan kontrol ketat terhadap masyarakat untuk menjaga kekuasaannya, dan banyak pelanggaran HAM yang terjadi, terutama terhadap kelompok-kelompok yang dianggap sebagai oposisi. Kasus-kasus seperti peristiwa 1965 dan penghilangan paksa aktivis pada 1990-an adalah contoh nyata dari pelanggaran HAM yang terjadi di masa itu. Sekian Bro Denny. Nah, kemudian pada tahun 1998 terjadilah reformasi yang mengubah wajah Indonesia secara drastis. Setelah itu ada berbagai perubahan penting dalam bidang hak asasi manusia. Salah satunya adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM. Menurut Anda, bagaimana dampak reformasi terhadap penegakan hak asasi manusia di Indonesia ini? Baik, Bro Denny. Reformasi 1998 benar-benar menjadi titik balik dalam sejarah hak asasi manusia di Indonesia. Salah satu hasil yang paling signifikan adalah pembentukan lembaga independen seperti Komnas HAM yang bertugas untuk memantau dan melaporkan pelanggaran HAM serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah. Yang pada periode ini Indonesia juga mulai meratifikasi berbagai konvensi internasional yang semakin memperkuat posisi hak asasi manusia dalam sistem hukum nasional. Namun, meskipun ada perubahan yang positif, tantangan terbesar adalah bagaimana mengimplementasikan prinsip-prinsip tersebut
dalam praktik sehari-hari, terutama di daerah-daerah yang masih rentan terhadap pelanggaran HAM. Oke, Bro Denny. Memang, meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada, terutama dalam hal impunitas. Banyak kasus pelanggaran HAM, terutama yang melibatkan aparat negara, belum mendapatkan penyelesaian yang adil. Apa pendapat Anda mengenai ini? Betul sekali, meskipun ada kemajuan di sisi regulasi dan pembentukan lembaga seperti Komnas HAM, masalah impunitas tetap menjadi masalah besar. Banyak kasus pelanggaran HAM berat seperti tragedi 1965 atau kerusuhan 1998 yang belum diselesaikan secara tuntas. Ini terjadi karena faktor politik, kepentingan kekuasaan, dan ketidakmampuan sistem hukum untuk menangani kasus-kasus tersebut dengan adil. Salah satu langkah penting untuk mengatasi masalah ini adalah menciptakan sistem hukum yang benar-benar independen, yang bisa menindak pelaku pelanggaran HAM tanpa terkendala oleh faktor politik. Nah, selain lembaga negara, kita juga tidak bisa melupakan perang aktivis HAM di Indonesia. Kita mengenal beberapa tokoh yang sangat berani dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Salah satunya Munir. Apa pendapat Anda sebagai peran aktivis HAM dalam perubahan sosial dalam politik di Indonesia? Oke. Para aktivis HAM memiliki peran yang sangat penting dalam memperjuangkan perubahan sosial di Indonesia. Mereka adalah pendorong utama kesadaran publik tentang pentingnya hak asasi manusia, meskipun sering kali menghadapi ancaman dan represi. Munir misalnya, meskipun dibunuh karena perjuangannya, telah meninggalkan warisan besar. Ia menginspirasi banyak orang untuk terus memperjuangkan keadilan meskipun di tengah ketidakpastian dan bahaya. Aktivis seperti Munir menjadi simbol keberanian dan keteguhan dalam memperjuangkan keadilan dan hak-hak manusia. Tanpa mereka, banyak pelanggaran HAM mungkin tidak akan terungkap ke publik. Oke, Bro Denny, sekian. Itulah sebabnya, meskipun banyak tantangan, keberanian para aktivis itu harus kita apresiasi. Tapi selain itu, ada pula lembaga-lembaga seperti Komnas HAM yang meskipun memiliki keterbatasan wewenang, tetap berperan besar dalam memberikan laporan dan rekomendasi kepada pemerintah. Apa menurut Anda langkah yang harus diambil agar lembaga-lembaga ini bisa lebih efektif dalam menegakkan hak asasi manusia, Bung Rahmat? Baik, menurut saya, untuk meningkatkan efektivitas lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, salah satu hal yang perlu diperkuat adalah independensi dan kapasitas lembaga tersebut. Pemerintah juga perlu memberikan dukungan yang lebih kuat dalam hal anggaran dan otoritas agar lembaga-lembaga ini bisa lebih maksimal dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penting juga untuk membangun kesadaran di masyarakat, maksud kami, bahwa hak asasi manusia adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau lembaga. Oke, melihat ke depan, apa harapan Anda terkait perjalanan hak asasi manusia di Indonesia? Apa yang harus kita lakukan agar Indonesia semakin menghormati hak asasi manusia dalam berbagai aspek di kehidupan Indonesia ini, Bung Rahmat? Baik, harapan saya adalah agar Indonesia bisa terus bergerak maju dalam menghormati hak asasi manusia, baik di bidang hukum, sosial, dan politik. Salah satu langkah penting adalah memastikan tidak ada lagi impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Selain itu, edukasi publik mengenai hak-hak dasar juga sangat penting. Masyarakat harus lebih paham bahwa hak asasi manusia bukan hanya teori, tetapi hak yang harus diperjuangkan dan dilindungi. Dengan kesadaran yang tinggi, saya yakin masyarakat Indonesia bisa menjadi agen perubahan yang lebih besar dalam memperjuangkan hak asasi manusia. Oke, itu adalah harapan yang sangat penting, Bung Rahmat. Terima kasih banyak atas wawasan dan pemikiran yang sangat berharga hari ini. Semoga diskusi kita dapat memberikan pencerahan dan menginspirasi lebih banyak orang.
untuk ikut serta dalam memperjuangkan hak asasi manusia ini di Indonesia. Baik, terima kasih Bro Denny. Saya berharap diskusi ini bermanfaat bagi para pendengar dan dapat mendorong kita semua untuk terus berkomitmen pada penegakan hak asasi manusia. Terima kasih Bung Rahmat. Dan terima kasih kepada para pendengar yang telah mendengarkan Suara Keadilan Hak kali ini. Semoga pembahasan tentang perjalanan hak asasi manusia ini di Indonesia dapat membuka wawasan kita semua. Jangan lupa untuk terus mengikuti podcast ini karena masih banyak topik yang menarik lainnya yang akan kita bahas. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jingsu.